Seorang pemuda bernama Tiko merawat sang ibu Eni yang diduga mengalami depresi di rumah mewah yang terbengkalai tanpa air dan listrik di kawasan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur selama 12 tahun. Eni diduga mulai mengalami depresi setelah sang suami pergi keluar kota belasan tahun silam dan hingga kini tak kembali. Mama berontak? Iya, soalnya kan mama itu kalau sama orang lain itu udah nggak bisa ketemu orang lain, jadi kayak mama tuh nganggap orang lain itu musuh gitu. Kok Jadi, bisa? Ya entah karena depresinya, entah karena mungkin problem masa lalunya gitu ya. Jadi kalau ketemu orang tuh pasti marah-marah, pasti diusir langsung gitu. Kalau ketemu Tiko marah-marah juga nggak? Terkadang iya, Terkadang terkadang marah-marah ya. Tergantung emosinya sih, kembali ke emosinya sendiri gitu. Sejak tahun berapa kondisinya seperti ini rumah? Kalau nggak salah 2010 itu udah mulai perlahan ya, perlahan nggak langsung. Jadi mulai dari listrik dicabut pertama, air, terus gas alam. Ya sampai akhirnya ya tanaman-tanaman seperti ini karena nggak urus begitu. Oh, karena nggak keurus. Dan Tiko juga nggak sempat ya buat bersihin tanaman-tanaman ini ya? Sempat sih, cuman lama-lama ya bukannya karena males, cuman karena kan sekarang juga udah mulai kerja, jadi Ada kesibukan lain. Ada kesibukan lain dan emang tanaman ini intensitas tumbuhnya cepet. Jadi sebenarnya belum lama juga dibantu sama pihak RT ngebersihin rumah, cuman nggak sampai 2-3 bulan udah lebat lagi. Iya, lebat lagi. Kalau boleh tahu nih, Tiko usia berapa sekarang? Kelahiran 99 saya, berarti sekarang umur saya 23. 23. Iya. Ini agak sensitif nih aku mau nanya nih. Kalau boleh nanya ya, Oke. Papa kemana? Dari kabar dengarnya sih waktu itu cerai itu langsung pulang ke Madiun. Ada seorang anak lelaki bawa ibunya. Bawa ibunya masuk ke dokter ini, subhanallah. Ibunya ini gila. Anak-anak muda, belum nikah. Dia bawa ibu. Nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Masuk ke ruang dokter itu, mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf, ya dok, kata dia. Sekali-kali nanti ngeliat di televisi dokter itu ada gambarnya Ka'bah. Ibunya ngomong, nak kau bukan nak ngomong, kamu bohong mat kau bohong sama ibu. Katanya mau dibawa umroh ibu, kata dia. Nanti diludahin anaknya, digigit anaknya, nanti kerudungnya ibunya terbuka dipasangin lagi. Itu dokter tanya sama anaknya, ini siapa? Ibu anak, kata dia. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir. Loh, terus gimana engkau bisa lahir? Iya, sama kakek anak, ibu anak dinikahkan, tapi 10 bulan ceraikan. Ya karena seperti ini Pak, anak lahir dari rahim ibu. Dan seperti ini kelakuan. Iya, kata dia. Engkau berbakti sama dia, kata dia. Dia kan nggak kenal sama engkau. Iya, dia nggak tahu sama anak, tapi Allah tahu kalau dia ibu anak. Allah tahu kalau dia ibu anak. Anak harus berbakti. Ditanya, ibumu sakit apa? Ibu kena gula, kata dia. Setelah dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar, ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan, ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah ustaz tentang berbakti kepada orang tua, tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak sama tuanya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya ibu ana nggak tahu sama ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu ana. Dan yang ngasih wasiat supaya kita berbakti sama orang tua itu Allah, jemaah. Apapun yang dilakukan orang tua kita. Lima fakta Tiko 12 tahun rawat ibu di rumah mewah tanpa listrik dan air.
Seorang pemuda bernama Tiko merawat sang ibu Eni yang diduga mengalami depresi di rumah mewah yang terbengkalai tanpa air dan listrik di kawasan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur selama 12 tahun. Eni diduga mulai mengalami depresi setelah sang suami pergi keluar kota belasan tahun silam dan hingga kini tak kembali. Berikut fakta-fakta kehidupan Tiko yang merawat sang ibu yang mengalami depresi. 1. Tak ada air hujan untuk mandi dan masak. Tiko dan ibu berada air hujan untuk keperluan mandi dan masak. Kondisi perekonomian keluarga itu disebut mengalami keterbatasan setelah mereka ditinggal pergi suami sekaligus ayah hingga kini, sehingga rumah mewah 2 lantai terbengkalai sejak 2010. 2. Tiko putus sekolah sejak 1 SMP. Kondisi ekonomi yang terbatas membuat Tiko harus putus sekolah sejak kelas 1 SMP. Tiko kemudian meminta bantuan kepada warga sekitar untuk bekerja menjadi operator warung internet atau warnet hingga menjual perabot demi memenuhi kebutuhan hidup. 3. Sempat tolak bantuan. Lurah Jatinegara Selamat Sihabudin menyebut Eni sempat menolak bantuan baik dari warga setempat maupun pemerintah lantaran berasa mampu mencukupi kehidupan sehari-hari. 4. Tiko dibiayai sekolah paket C. Menurut Selamat, Tiko merupakan anak yang berprestasi. Tiko bahkan sempat mendapatkan beasiswa sebelum memilih putus sekolah pada kelas 1 SMP karena keterbatasan ekonomi. Namun pengurus RT 6 RW 2 Jatinegara berupaya agar Tiko dapat kembali menempuh pendidikan. Tiko lantas dibiayai untuk sekolah paket C. 5. Pembersihan rumah mewah yang terbengkalai. Sejumlah petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU membersihkan rumah mewah terbengkalai milik Eni yang berada di kawasan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Kamis 5 Januari. Ia menerangkan kondisi rumah mewah terbengkalai itu diselimuti debu tebal, bahkan kata dia debu-debu itu di dalam rumah susah hilang saat dibersihkan. Kini kondisi rumah Eni tampak sedikit lebih bersih, tak ada lagi tanaman liar yang tumbuh di halaman rumah. Selain itu, pohon rimbun yang menutupi area depan rumah pun dipangkas sehingga suasana rumah terlihat sedikit lebih hidup. Namun rumah tersebut tampak kosong, tak ada barang-barang di dalamnya, hanya ada sofa yang sudah tampak usang di bagian garasi rumah. Dianggap sebagai anak tiri, Tiko tetap sayang pada Ibu Eni dan Pak Herman. Cerita Tiko yang mengasuhi ibunya yang sedang mengalami gangguan jiwa di rumah mewah terbengkalai selama 12 tahun ternyata menimbulkan kesalahpahaman dengan keluarga sang ayah. Sebelumnya ia menyatakan jika ia dan ibunya ditinggal oleh ayahnya. Namun keluarga besar sang ayah, Herman Muji Susanto, membeberkan sebuah fakta bahwa mantan suami Ibu Eni yang memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut. Bahkan Tiko juga disebut bukanlah anak kandung dari Ibu Eni dan ayahnya. Tiko pun menghadapinya dengan bijak. Ia tak peduli dengan statusnya sebagai anak adopsi, ia tetap menganggap Ibu Eni dan Pak Herman sebagai orang tuanya. Tiko melanjutkan jika ia tetap menyayangi Ibu Eni dan Pak Herman sebagai orang tua sendiri lantaran mereka berdua sudah membesarkannya. Tiko mengaku bahwa saat ini dirinya hanya fokus kepada kesembuhan sang ibu dan merawat serta menjaganya dengan baik sebagai rasa tanggung jawab. Dirinya juga mengimbau kepada warga maupun masyarakat yang mengetahui dirinya agar tidak menyinggung soal hubungan darah dengan keluarganya dan hanya membutuhkan support serta doa untuk sang ibu. Pesan saya kepada warga atau siapapun yang tahu Tiko, tolong jangan singgung tentang hubungan darah. Tiko hanya ingin support dan doa dari warga teman-teman